Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Energi itu hanya bisa berubah bentuk dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Itu yang dalam hukum alam disebut dengan hukum kekekalan energi. Jadi energi itu bersifat kekal. Ada yang belum tuntas yang saya jelaskan pada kesempatan yang lalu dan hari ini akan saya tuntaskan supaya menjadi pemahaman yang utuh. Di kesempatan yang lalu saya berbicara tentang energi kemarahan. Energi kemarahan itu ternyata tidak bisa dimusnahkan. Api kemarahan itu ternyata tidak bisa ditiadakan. Dia akan tetap tinggal di tempatnya. Lalu kalau begitu, gimana caranya supaya api kemarahan itu tidak membahayakan diri kita? Saya ambil contoh ilustrasi yang sederhana. Pernah mendengar gak berita tentang tabung gas yang meledak? Pernah? Kenapa tabung gas bisa meledak? Itu kan sebetulnya yang disebut dengan proses isohorik. Tekanan di dalam tabung berubah dengan cepatnya, tetapi volume tabung tetap. Karena volume tabung tetap, maka ledakan yang di dalam tidak bisa dihindarkan lagi. Timbullah ledakan yang luar biasa. Kapan itu terjadi? Ketika gas dalam tabung itu dalam keadaan netral, tidak terbakar. Walaupun dia punya tekanan yang tinggi, tekanan itu masih bisa ditahan oleh dinding tabung. Karena dinding tabung ini sudah dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menahan tekanan yang ada di dalam gas. Itu tekanan biasa. Tetapi saat ada percikan api yang menyulut gas, kemudian gas di dalam tabung itu terbakar, bayangkan volume tabung sebesar itu penuh dengan gas, gas terbakar, ruangnya sempit. Apa yang akan terjadi? Ledakan. Jadi kalau ada kata-kata ledakan berarti ya tekanan yang sangat besar tidak lagi terkontrol oleh ruang yang sempit.
Kenapa ada orang yang suka meledak? Marah, menyakiti, atau mungkin berperang, atau mungkin melihat ketidakadilan di mana-mana meledak-ledak, memberikan komentar-komentar yang meledak-ledak, penuh dengan emosi, ada kebencian di dalam. Kenapa itu? Ilustrasi yang saya sampaikan tadi bisa menjawab. Rupanya ruang di dalam dirinya itu begitu sempitnya. Sementara api kemarahan di dalam dirinya itu begitu besarnya. Akibatnya tidak ada keseimbangan antara api yang di dalam diri dengan ruang yang di dalam diri. Timbullah yang disebut dengan ledakan. Jadi jangan berupaya untuk membuang energi kemarahan di dalam diri, karena tidak akan pernah bisa. Yang bisa dilakukan adalah meluaskan wadah di dalam diri supaya api yang tadi itu tidak meledak. Biarkan saja energi itu tinggal di dalam diri kita, biarkan saja. Tetapi suatu saat kalau ruang di dalam diri kita sudah luas, maka sekalipun tinggal dalam diri kita, dia tidak akan menimbulkan masalah. Inilah yang selama ini barangkali kita kurang sadar. Dikiranya kalau kita sekarang sedang tidak marah, dikiranya api kemarahan sudah tidak tinggal dalam diri kita. Padahal suatu saat ketika pikiran tidak stabil, bertemu dengan lingkungan yang tidak stabil, maka akan terjadi ledakan. Ledakan semata-mata terjadi karena ruang di dalam diri kita sempit. Ruang yang mana? Saya bukan berbicara ruang dalam konsep fisik. Tapi ruang yang sedang saya bicarakan adalah ruang pikiran. Ruang pikiran. Pikiran yang sempit karena gelap. Karena di dalamnya ada kebodohan. Hanya akan berpindah dari satu kebodohan kepada kebodohan yang berikutnya. Tidak akan pernah bisa membebaskan energi kemarahan. Energi kemarahan akan semakin meledak-ledak di ruang yang sempit. Itu sebabnya berulang kali saya mengatakan, belajar agama sesungguhnya bukan belajar membaca kitab. Apalagi membaca di level luar, kulitnya saja. Sebetulnya bukan juga melakukan ibadah-ibadah saja. Karena toh Allah juga mengatakan, persembahanmu yang paling tinggi kepadaku justru kalau kamu bisa menyembah yang terlihat. Apa arti menyembah yang terlihat? Karena banyak yang aneh. Yang tak terlihat diundang. Yang dekat di depan mata yang terlihat disakiti. Yang goib dicari ke tempat yang jauh. Yang di depan mata, yang nyata, yang perlu pertolongan diabaikan. Banyak yang berjuang mencari Tuhan ke tempat yang jauh dengan mengabaikan keluarganya sendiri, mengabaikan anak keluarganya sendiri. Yang dekat di depan mata tidak dilayani, yang goib, yang jauh dicari-cari. Aneh. Sungguh sangat aneh. Dikiranya yang namanya agama itu adalah ibadah, menyembah Tuhan. Ada orang bertanya sama saya, "Bapak, saya dokter bedah. Suatu saat saya sedang melayani pasien saya. Dan saat itu juga ternyata saya belum sholat. Dan waktu untuk membedah dan melayani pasien kemungkinan akan menghabiskan jatah waktu sholat saya. Apakah saya berdosa?" Saya bilang, akan sangat berdosa kalau nyawa yang sedang ada di tanganmu kamu tinggalkan. Kamu tinggalkan sementara untuk sholat, sementara orang yang sedang butuh pelayanan kamu tinggalkan. Sholatmu adalah
menggunakan tanganmu untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan melayani orang-orang yang butuh pertolongan agar sakitnya bisa diselamatkan. Itulah tingkatan menyembah yang paling tinggi. Dan Tuhan tidak ridho kalau kita di masjid sholat, keluar dari masjid kemudian kita menyakiti tetangga kita. Karena tetangga kita adalah Tuhan yang mewujud menjadi sebuah kenyataan di mata kita. Sekali lagi, saya ingin mengatakan bahwa transformasi energi kemarahan menjadi energi kesejukan ada 3 cara. Yang pertama adalah meluaskan wadah, meluaskan pikiran. Itu yang bisa dilakukan. Biarkan energi itu tinggal di sana, karena energi tidak bisa diciptakan sekaligus tidak bisa dimusnahkan. Gimana caranya? Akan saya beri caranya hari ini. Yang kedua, kenapa terjadi ledakan? Ledakan itu terjadi karena adanya kegelapan di dalam diri. Karena kurang pengetahuan. Karena kita didominasi oleh kebodohan. Makanya lihat, orang itu hanya bertransisi dari satu kebodohan kepada kebodohan yang berikutnya. Dari satu kegelapan kepada kegelapan yang berikutnya. Dan cara yang ketiga adalah menyembuhkan diri. Gimana caranya? Menyembuhkan diri seperti merawat taman. Bapak Ibu nanti suatu saat datang ke rumah saya sedang eksperimen. Saya nanam rumput gajah kecil. Saya kalau habis treadmill, habis lari, untuk mendinginkan badan saya ke depan. Apa yang saya lakukan di depan? Saya bawa kresek kecil, kemudian saya mencari ya rumput yang tidak saya tanam. Hukum alam sudah mengajarkan pada kita, ketika kita menanam bunga, atau menanam wortel, atau menanam kentang, atau menanam buncis, atau menanam cengkeh, apa saja yang kita tanam, ada yang tumbuh, yang lain yang tidak kita inginkan kehadirannya, dan dia tumbuh secara alamiah. Saya bertanya di halaman, kan di sekitar rumput gajah itu ada antanan. Saya nggak tahu nama-nama rumputnya apa, cuman yang saya kenal ada antanan, ada apalah. Dia suka membelit rumput, dan kalau itu tidak segera diambil, tidak tiap hari ngambilnya. 3 hari saja saya nggak ke halaman, biasanya dia sudah panjang. Tapi kalau setiap hari, tiap pagi saya ke situ, saya ambil. Dan sekarang semua rumputnya hijau, bagus. Ada tamu dari Jakarta bilang sama saya, dikasih apa Pak? Kok rumputnya bagus, kayak rumput sintetis? Enggak. Saya cuma ajak bicara, dan kemudian rumput-rumput yang tidak diinginkan di sekitarnya, sepanjang dilihat oleh saya ambil. Tapi anehnya, setiap kali sudah saya ambil rumput yang lain di luar yang saya tanam, itu tetap saja besoknya ada lagi yang tumbuh. Kalau begitu apa maknanya? Sebelum rumput yang saya inginkan tumbuh mau saya tanam, sebetulnya bibit-bibit yang lain yang negatif dalam pandangan saya itu sudah ada di sana. Sebelum Bapak Ibu ngaji dengan saya, bibit-bibit keburukan itu sudah ada dalam diri Bapak Ibu. Dan yang luar biasanya, kalau kita bertekad untuk menjadi orang baik, pasti ya ketidakbaikan itu secara alami akan ada di sana. Caranya gimana? Apa kita mau terus-menerus mencabuti rumput itu? Karena yang bisa dicabut adalah yang sudah ke permukaan. Bibitnya masih ada,
bersama rumput yang kita tanam. Ada cara cerdas yang dilakukan oleh orang-orang spiritual. Rumput yang diinginkan tumbuhnya, kasih air lebih banyak daripada rumput yang tidak diinginkan tumbuhnya. Jadi kalau di sini saya nanam pohon tanaman wortel, di sekitar wortel pasti ada rumput lain. Dan sekalipun sudah dicabuti, ternyata bibitnya masih ada di situ dan besok tumbuh lagi. Satu-satunya cara, terima saja kehadiran rumput yang tidak diinginkan itu dengan keikhlasan. Karena secara alami akan tumbuh, tetapi sirami dia lebih sedikit daripada yang kita inginkan. Pertanyaannya, Bapak, saya ingin menumbuhkan rumput kebijaksanaan dalam diri saya, tapi saat saya menanam bibit kebijaksanaan, rumput yang lain ikut. Yes, terima saja, karena itu alamiah, akan mengikuti. Di setiap berkah selalu ada musibah, di setiap musibah juga selalu ada berkah. Caranya gimana? Caranya sirami yang ingin tumbuh lebih banyak daripada yang tidak diinginkan tumbuhnya. Prakteknya gimana? Prakteknya gini. Mohon maaf ini ya. Kalau di dalam diri kita rumput kebencian banyak daripada rumput kebijaksanaan, mana yang ingin tumbuh? Tentu saja rumput kebijaksanaan, bukan? Rumput kebenciannya gak ingin tumbuh. Kalau gak ingin tumbuh, sirami rumput kebijaksanaan lebih banyak. Caranya gimana? Bertemulah dengan orang-orang bijaksana lebih banyak. Bertemulah dengan orang-orang yang punya komunitas spiritual yang sedang melatih dirinya untuk bijaksana lebih banyak. Itu cara menyiramnya. Bayangkan, rumput kebijaksanaan baru tumbuh 2 cm. Tapi rumput kemarahan sudah tumbuh 5 cm. Ceritanya ngaji, tapi ngaji pun bertemu dengan komunitas yang menumbuhkan rumput kemarahan. Kelihatannya yang diaji kitab suci, yang disebut juga Tuhan. Tapi atas nama kitab suci, atas nama agama, atas nama Tuhan, kemudian menebarkan kebencian kepada orang lain. Rumput mana yang akan tumbuh? Pasti rumput kemarahan. Tapi kita gak sadar, seakan-akan yang sedang tumbuh adalah rumput jihad. Karena membenci orang yang berbeda keyakinan sudah dianggap jihad sekarang ini. Padahal jihad itu bukan itu, ya. Jihad itu adalah melawan diri sendiri. Jihad itu adalah mengalahkan diri sendiri. Hati-hati ya. Kalau ada orang yang selalu mengalah, jangan kita mengatakan dia takut oleh kita. Bukan. Dia sudah memandang kita gak selepel lagi. Jadi kalau kita setiap kali beraksi, dia itu lari dari kita dan selalu mengalah dari kita, jangan menganggap bahwa orang itu takut dengan kita. Justru orang itu mungkin saja mengatakan gak level lagi dengan kita, maka lebih bagus mengalah. Kan saya pernah ngasih umpama, harimau itu cuman punya taring 2. Rusa itu punya tanduk yang lebih panjang dari taringnya harimau. Tapi apa yang terjadi? Rusa setiap dikejar harimau selalu lari. Kata rusa, ngapain lawan dia? Ya kan? Iya, karena yang punya taring dikit kan dia lebih sombong. Betul gak? Makanya rusa gak mau sombong, lari aja. Dan yang luar biasa dari rusa apa? Kalau sekarang sedang makan rumput enak dikejar harimau, dia lari. Setelah lari kembali lagi ke situ makan rumput lagi. Gampang melupakan masa lalu. Gak kayak kalian. Ya. Gak ada rusa ditanya, rusa kenapa kamu gak makan rumput lagi? Masih shock.
Kenapa rusak? Habis barusan saya hampir saja diterkam harimau. Masih shock. Bahkan dikasih ceramah kemana-mana. Ini saya tadi habis dikejar harimau hampir mati. Terus sekarang saya sedang diet, gak makan rumput lagi. Kenapa? Masih shock. Gak ada. Rusa habis dikejar langsung makan rumput lagi. Luar biasa gak? Luar biasa. Dia tetap damai. Saat dikejar lari. Setelah selamat makan lagi. Masa lalu tinggal sejarah, kata rusa. Beda dengan manusia. Habis berantem, dia yang salah, 3 hari 3 malam gak makan. Kenapa? Masih kehel. Mending jadi rusa kayaknya. Baik. Jadi perhatikan saya. Di setiap orang termasuk dalam diri saya. Di sini ada kualitas-kualitas positif yang bisa tumbuh. Tapi di sini juga ada kualitas-kualitas negatif yang siap tumbuh. Kualitas mana yang kita harapkan tumbuh? Kualitas positif? Ya tentu saja sirami yang positif lebih banyak. Yang aneh, ingin tumbuh kualitas positif, yang diserami kualitas yang negatif. Ya otomatis, ya, nanam singkong, di sekitar singkong ada alang-alang, yang disiram alang-alang, ya kapan mau panen singkong? Dan alang-alang hari ini dicabut, besok ada lagi. Karena apa? Bibitnya sudah ada di situ. Jadi jangan salah, kalau kita berniat menjadi orang baik, maka tidak selalu mulus. Karena apa? Sepanjang kita mau menanam rumput yang kita ingin, juga tidak akan selalu itu yang tumbuh. Rumput lain secara alami akan tumbuh. Mohon maaf Bapak Ibu, mau ngaji aja seperti ini Bapak Ibu, ada gak halangannya? Ada. Dan kalau diikuti bisa gak jadi, bisa jadi gak ada di sini kan sekarang. Betul gak? Apalagi yang jauh, kan alasannya banyak. Halangan untuk tidak datang itu sangat banyak. Jadi yang pertama, energi kemarahan itu sudah tinggal di sana. Dan itu tidak bisa dibuang. Bagaimana supaya tidak berdaya? Supaya tidak berdaya, satu-satunya cara adalah meluaskan wadah supaya energi itu tidak meledak. Biarkan saja tinggal di sana. Dan suatu saat ketika dia sudah tidak lagi meledak, apa yang terjadi? Itu bisa diubah menjadi energi positif. Baru bisa diubah menjadi energi positif pada saat itu. Nah, gimana caranya? Bapak Ibu, praktek kesadaran dalam hidup itu adalah praktek inti untuk meluaskan pikiran. Jadi kenapa tadi saya berbicara tentang tarawangsa? Saya ingin mengajarkan praktek kesadaran. Membiarkan alam rasa berdaya dalam diri kita dan membiarkan pikiran kita luas. Karena ketika rasa berperan, pikiran itu jadi luas. Jadi sebetulnya agama itu tujuan utamanya satu, menyembuhkan pikiran yang sakit. Dan pikiran yang sakit disembuhkan dengan cara diluaskan pikirannya. Saya sering mengatakan yang sederhana saja. Mohon maaf, pernah nggak lihat gambar bumi, bulan, matahari? Pernah lihat? Pernah lihat? Oke. Besaran mana? Isinya atau ruang kosongnya? Kan ruang kosongnya. Sekarang kita masuk masjid ini. Kalau ini dihitung kubikasi tembok-tembok yang ada di masjid ini, tidak akan lebih besar daripada ruang kosong yang menyelimuti masjid ini. Betul? Oke. Coba perhatikan. Ruang kosong ini kadang-kadang disebut atmosfer. Kan gitu. Di Bandung ini saat ini ada berapa sepeda motor sih yang sedang hidup mesinnya?